Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang telah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berilah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, peristiwa Yesus mengutuki pohon ara sangat tidak lazim. Tuhan Yesus yang kesehariannya terlihat bahkan penuh dengan welas asih, bijaksana, santun, dan sabar, namun kali ini terlihat emosional. Ia marah karena ia tidak mendapatkan buah ara untuk mengisi perutnya yang sedang lapar. Apakah tindakan Yesus itu dapat dibenarkan? Apakah Yesus tahu bahwa saat itu pohon ara belum memasuki masa berbuah? Lagi pula penulis Injil Markus dengan jelas mencatat bahwa saat itu bukan musim buah ara. Dengan kata lain, pohon ara belum waktunya berbuah. Memang benar bahwa pohon ara mulai bersemi daunnya di bulan Maret dan akan menghasilkan buah yang matang di bulan Juni. Adalah hal yang wajar apabila Yesus tidak menemukan buah untuk memenuhi rasa laparnya. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara juga tidak dapat disalahkan, sebab pohon ara itu penuh dengan daun hijau yang lebat. Melihat hal itu, Yesus berharap dirinya menemukan buah ara untuk dimakan. Namun yang ditemukan olehnya hanyalah kekecewaan, sebab penampilan daun hijau yang lebat hanyalah tipuan belaka. Nah, Bapak Ibu, persoalannya bukan terletak pada waktu atau musim berbuah, melainkan pada pohon ara itu. Apakah pohon itu produktif atau tidak? Penulis Injil Markus mencatat bahwa Yesus mendekati pohon itu. Artinya, Yesus bukan hanya sekedar mendekati, tetapi secara teliti melihat dan mencari buah ara. Jangankan buahnya, kuntung buah yang kecil pun tidak ada. Berarti pohon ara itu gagal menjadi tanaman produktif, sebab tidak bermanfaat bagi orang lain.
Jika demikian, apa gunanya untuk dipertahankan selain dikutuk? Pohon ara yang tidak berbuah sama dengan kehidupan bangsa Yahudi yang setiap saat bergumul dengan firman Tuhan, namun tidak mengerjakan firman itu dan tidak menghasilkan buah. Mereka memiliki kebenaran Allah, tetapi hidup mereka tidak takut akan Allah. Kehidupan mereka pun penuh dengan kejahatan, kebebalan, dan kefasikan. Juga jika sudah demikian, yang ada hanyalah dimusnahkan. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu. Kita adalah umat percaya yang sudah sekian lama mengikut Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini kiranya menjadi refleksi kita bersama, supaya kita didorong, dimampukan melalui kuasa Roh Kudus untuk menghasilkan buah dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas kasih, anugerah, dan berkat pemeliharaan yang senantiasa kami rasakan setiap waktu dan setiap saat. Pagi ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Lewat tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, mereka yang bergumul dalam kesehatan mereka, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan, lawat mereka, jamah dan pulihkanlah mereka. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati agar dalam perjuangan mereka mempertahankan iman. Tuhan berkati supaya dalam jerih juang mereka pun dikuatkan oleh Tuhan. Anak-anak yang masih studi, Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya mereka bersemangat dalam mengerjakan tugas mereka sebagai seorang siswa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.